Bab 1651. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Xiang Shaoyun terstunet karena terkejut. Orang terkuat di gurun barat ternyata adalah adik kelas gurunya. Yang disebut Tuan Wuxie sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Namun dari perkataan Wuxie, tampaknya ia tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan kakak seniornya. Baiklah, mari kita tidak membahas masa lalu lagi. Aku memanggilmu karena aku ingin bertemu denganmu dan melihat apakah kau mampu memenuhi harapan kakakku. Di saat yang sama, aku juga memiliki beberapa hal yang ingin kusampaikan kepadamu, kata Wuxie. Kemudian ia membawa Xiang Shaoyun keluar dari bangunan bambu. Sambil berjalan, ia berkata, pertumbuhanmu cukup baik, tetapi kau sedikit gegabah. Karena itu, aku mengatur pertunjukan sebelumnya untuk membantu mengungkapkan jalan di depanmu. Pemahamanmu memang menakjubkan, karena kau mampu dengan cepat melihat sifat sebenarnya dari apa yang kutunjukkan padamu. Tidak heran kakakku sangat melindungimu. Kau tidak mengecewakannya. Jika kau setuju untuk menjadi muridku, kau pasti tidak akan berbuat lebih buruk daripada sekarang. Untungnya, Mumu kecil juga tidak mengecewakan sebagai murid. Xiang Shaoyun hanya mendengarkan dalam diam. Ia masih belum pulih dari keterkejutannya bahwa Wuxie adalah adik kelas gurunya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pantai pulau itu. Angin sepoi-sepoi menerpa mereka, membuat pakaian mereka berkibar, memberikan penampilan riang gembira pada keduanya. Kakakku memikul beban yang berat. Kehormatan yang sangat dijunjungnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kupahami. Sebagai penggantinya, kamu juga akan memikul beban yang berat. Karena itu, kamu membutuhkan kekuatan yang cukup. Hanya dengan begitu kamu akan mampu memenuhi harapan kakakku. Karena aku pernah mengecewakan kakakku sekali. Kuharap kamu tidak mengecewakannya seperti aku. Aku akan menyampaikan sebagian pemahamanku kepadamu. Adapun seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan darinya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Perhatikan baik-baik. Xiang Shaoyun memusatkan seluruh perhatiannya pada setiap gerakan Wuxie. Dia ingin melihat apa yang begitu istimewa dari paman bela dirinya ini. Wuxie berdiri diam. Tak lama kemudian, dia menyatu dengan dunia di sekitarnya. Kehadirannya lenyap sepenuhnya. Itulah keadaan kesatuan surga manusia. Kemudahan yang dia tunjukkan saat memasuki keadaan itu mungkin akan mengejutkan semua orang yang menyaksikan. Lalu, dia bergerak. Kunci spasial. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih langit. Sebuah telapak tangan tak berwujud seketika muncul dan mencengkeram langit di atas mereka. Bahkan semua awan di langit jatuh ke dalam telapak tangannya, seolah-olah semuanya telah direduksi menjadi mainannya. Itu adalah telapak tangan yang menakutkan, telapak tangan yang mampu mencabut ruang itu sendiri. Tentu saja, prestasi seperti itu bukanlah hal yang langka di antara para dewa. Namun, bukan itu saja yang bisa ditunjukkan Wuxie. Dia menarik telapak tangannya ke belakang, dan seketika serta dengan mudah menghapus ruang yang terperangkap di telapak tangannya. Tidak ada yang tersisa. Penghapusan ruang. Bola mata Xiang Shaoyun hampir keluar karena sangat terkejut. Serangan itu begitu dahsyat hingga terasa tidak nyata. Bahkan seseorang yang mengendalikan kekuatan ruang pun mungkin akan gagal menghindari kehancuran saat menghadapi serangan itu. Ini hanyalah pemanasan, adapun teknik sebenarnya, lebih baik aku menunjukkannya padamu di luar wilayah kekuasaan, kata Wuxie sambil menyeret Xiang Shaoyun tinggi ke langit dengan energinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang di luar wilayah kekuasaan. Xiang Shaoyun baru saja menenangkan dirinya ketika Wuxie bergerak lagi. Mengarahkan ke suatu titik yang jauh, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan itu tampak biasa dan tidak mengesankan, seolah-olah tidak membawa energi apapun. Namun, sebuah ledakan seketika meletus di depan mereka. Ledakan. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Sebuah tamparan santai dari Wuxie telah menyebabkan serangkaian ledakan. Ledakan-ledakan itu cukup kuat untuk mengakhiri dunia. Telapak tangan ini jelas tidak lebih lemah dari tinju penghancur Dao Kosmos. Bagian paling mengerikan dari teknik ini adalah kemampuannya untuk menyerang target dari jarak jauh tanpa ada yang menyadari bahwa serangan telah dilancarkan. Pada dasarnya, ini adalah serangan telapak tangan ilahi yang diciptakan untuk melompati ruang saat menyerang. Ini adalah telapak ruang jahat ilahi yang kubuat sendiri. Ia dapat mentransfer energi secara instan antar simpul spasial, menciptakan serangan yang sangat merusak. Hanya seseorang dengan pemahaman absolut tentang kedalaman ruang yang dapat menguasai teknik ini. Karena itu, saya sarankan Anda meluangkan waktu untuk mempelajari seni formasi. Itu akan menjadi jembatan yang sempurna untuk membantu Anda memahami Dao ruang, kata Wuxie. Baiklah, mari saya coba, kata Xiang Shaoyun. Dia mulai memutar ulang gerakan Wuxie berulang kali dalam pikirannya, mencari poin-poin penting dari teknik tersebut.
Dia kemudian melancarkan beberapa serangan telapak tangan, tetapi dia gagal melancarkan serangan yang sama seperti yang dilancarkan Wu Xie. Jurus telapak ruang jahat ilahiku bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami dengan mudah, kata Wu Xie sambil tersenyum. Kemudian, ia melanjutkan dengan berbagi lebih banyak pengalamannya tentang teknik tersebut kepada Xiang Shaoyun. Ia juga membagikan beberapa mantra pengingat yang akan membantu dalam menguasai teknik tersebut. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun memperoleh pemahaman mendalam tentang teknik tersebut. Diam-diam dia memasuki keadaan kesatuan surga manusia dan menggunakan pengalamannya sebelumnya dalam membangun formasi teleportasi untuk mencari simpul spasial di dekatnya. Kemudian, dia memfokuskan roh dan energinya pada titik yang sama sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi tidak jauh di depannya. Meskipun ledakan itu tidak sekuat ledakan Wu Xie dan tidak sejauh itu, serangan itu memang telah melompati ruang untuk bergerak ke depan. Wu Xie tercengang. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun menciptakan jurus telapak ruang jahat ilahi. Namun sekarang, Xiang Shaoyun telah menguasainya dengan begitu mudah. Sebuah pukulan berat menghantam hatinya yang penuh kesombongan. Seranganku masih jauh lebih lemah daripada serangan paman bela diri, gumam Xiang Shaoyun dengan muram. Tepat setelah dia mengatakan itu, Wu Xie menamparkan bagian belakang kepalanya dan berkata, dasar anak nakal, kenapa kau bersikap sombong sekali? Hampir aneh kau bisa mencapai tingkat penguasaan ini begitu cepat setelah diajari. Xiang Shaoyun mengusap bagian belakang kepalanya dan bertanya, begitukah, tapi menurutku teknik ini cukup sulit untuk dikuasai. Orang lain mungkin membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk mencapai tingkat penguasaan yang sama, bahkan seorang dewa pun tidak akan terlepas dari itu, kata Wu Xie dengan serius. Oh, biarkan aku terus berlatih. Xiang Shaoyun merasa agak puas setelah mendengar apa yang dikatakan paman bela dirinya. Tentu saja, dia tidak membiarkan dirinya terlalu percaya diri. Lagi pula, dia adalah seseorang dengan cahaya kebijaksanaan. Dengan Wu Xie yang secara pribadi mengajarkan teknik itu kepadanya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menguasainya dengan cepat. Terlebih lagi, dia sudah menjadi Grandmaster Formasi. Jurus telapak ruang jahat ilahi membutuhkan pemahaman mendalam tentang Dao Ruang. Seseorang seperti Xiang Shaoyun, yang telah memahami banyak kedalaman dan memiliki penguasaan mendalam atas formasi, tidak akan kesulitan memahami Dao Ruang. Tentu saja, dia baru menguasai sebagian kecil dari kemampuan Dao Ruang Angkasa. Tidak ada yang bisa membandingkannya dengan seseorang seperti Wu Xie, yang memiliki pemahaman mendalam tentang Dao Ruang Angkasa. Xiang Shaoyun mungkin telah menciptakan jurus 3 nyawa, menjadikan teknik tinju itu sebagai jurus paling destruktifnya, tetapi telapak ruang jahat ilahi tetap merupakan teknik yang sangat mengesankan. Teknik ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, memberinya lebih banyak amunisi untuk melawan roh darah di masa depan. Xiang Shaoyun tahu betul seberapa cepat roh darah dapat tumbuh. Karena itu, dia tidak boleh tertinggal. Bab 1652. Memikul harapan. Wu Xie senang melihat betapa kerasnya Xiang Shaoyun berlatih jurus telapak ruang jahat ilahi. Dalam hati, ia berpikir, seperti biasa, kakak senior memiliki mata yang jeli dalam memilih orang ini sebagai muridnya. Ia pasti akan mampu memenuhi keinginannya. Bertahun-tahun yang lalu, Gei dan Wu Xie adalah kultivator jenius yang sombong. Mereka menjelajahi negeri-negeri, mengalahkan semua orang yang mereka temui. Selain itu, mereka juga merupakan penjaga dari persekutuan penjaga, sehingga mereka mendapatkan dukungan dari banyak orang. Mereka juga merupakan murid dari Yang Mulia Yuanxi. Salah satu dari mereka akan dipilih sebagai ketua muda guild penjaga, pewaris ketua guild. Banyak orang memandang positif peluang Gei. Dia tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan tidak egois. Pada saat yang sama, dia adalah salah satu pendiri Akademi Naga Phoenix. Adapun Wu Xie, dia selalu bertindak sembrono dan tanpa kendali. Dia memiliki bakat dan kekuatan yang cukup untuk memenangkan kesetiaan massa, tetapi wataknya membuatnya tidak cocok untuk posisi tersebut. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Wu Xie juga merupakan anak haram Yang Mulia Yuanxi. Gei bukanlah orang yang ambisius dan selalu berharap Wu Xie akan menggantikan ayahnya. Adapun Wu Xie, ia sangat menghormati Gei. Karena itu, keduanya akhirnya berharap orang lainlah yang akan mewarisi posisi ketua serikat. Pada saat itu, invasi alien skala besar tiba-tiba meletus. Mereka semua ikut serta dalam perang yang sengit. Pada akhirnya, semua alien dikalahkan. Bersamaan dengan kekalahan alien, Yang Mulia Yuanxi menghilang. Dengan demikian, para wakil ketua serikat langsung mengambil alih serikat. Mereka berencana merebut posisi ketua serikat, tetapi tanpa token otoritas dari ketua serikat, tidak satu pun dari mereka yang mampu sepenuhnya membenarkan kenaikan mereka ke posisi tersebut.
Lebih jauh lagi, konflik pecah antara kedua wakil ketua serikat, sehingga mustahil bagi mereka untuk mempertahankan persatuan. Pada saat yang sama, tokoh-tokoh senior serikat juga menuntut agar wakil ketua serikat tambahan dipilih. Geyi mendukung Wu Xie untuk menjadi wakil ketua serikat yang baru, tetapi pada saat itu, Wu Xie juga menghilang. Dan dengan demikian, Geyi menjadi wakil ketua serikat yang baru. Karena itu, Geyi sangat kecewa pada Wu Xie. Dia merasa bahwa Wu Xie telah mengecewakan Yang Mulia Yuan Shi dan dirinya. Selain itu, Geyi merasa jijik dengan perilaku para wakil ketua serikat yang ada. Karena itu, dia mengasingkan diri di Akademi Naga Phoenix setelah perdamaian kembali ke wilayah kekuasaannya. Adapun Wu Xie, ia mengasingkan diri di Pulau Bunga Persik, terlalu malu untuk bertemu dengan kakak seniornya. Masa lalu itu adalah beban yang selama ini dipikul Wu Xie, beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sangat sedikit orang yang tahu tentang hubungannya dengan Geyi. Saat Wu Xie mendengar bahwa Geyi telah menerima Xiang Shaoyun sebagai muridnya, ia langsung memperhatikan Xiang Shaoyun dengan saksama. Jika Xiang Shaoyun hanya seorang jenius biasa, Wu Xie tidak akan terlalu memikirkannya. Namun, Xiang Shaoyun sebenarnya telah menyebabkan kakak laki-laki Wu Xie secara pribadi memasuki alam iblis dan membunuh Dewa Iblis untuk membuktikan identitas Xiang Shaoyun sebagai manusia. Sejak saat itu, Wu Xie tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menaruh semua harapannya pada Xiang Shaoyun. Dengan pengumuman baru-baru ini dari Guild Penjaga bahwa mereka akan menunjuk seorang ketua Guild muda, Wu Xie menyadari apa yang diinginkan kakak seniornya. Xiang Shaoyun harus menjadi ketua Guild muda tersebut. Setelah memahami rencana kakak laki-lakinya, Wu Xie tentu ingin membantu kakaknya. Karena itu, dia memanggil Xiang Shaoyun ke pulaunya. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun memikul harapan kakak laki-lakinya dan Wu Xie sendiri. Persekutuan penjaga membutuhkan perubahan. Nak, kau sebaiknya jangan mengecewakan kami, gumam Wu Xie. Setelah sekitar setengah bulan, Xiang Shaoyun akhirnya berhenti berlatih jurus telapak ruang jahat ilahi. Dia telah berhasil memahami esensi dari teknik tersebut. Jurus telapak ruang jahat ilahi adalah teknik telapak tangan yang benar-benar unik dan tak tertandingi. Dengan teknik ini, aku akan mampu melukai lawan tanpa lawan menyadari serangannya, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat sambil menatap telapak tangannya. Wilayah kekuasaan itu dipenuhi oleh banyak individu berbakat dengan berbagai kemampuan. Namun, dewa sekuat Wu Xie jelas sangat langka. Meskipun teknik telapak tangan yang ia ciptakan tidak dapat dibandingkan dengan teknik-teknik tingkat dewa yang monumental itu, teknik ini sudah mendekati level tersebut. Baiklah, kau telah menguasai teknik pamungkasku, kau hanya perlu terus berlatih untuk menjadi lebih kuat, namun, kau masih terlalu lemah, kau perlu memasuki alam kelahiran kembali sesegera mungkin, waktu tidak menunggu siapapun, jika kau terlalu lambat, ketua muda Guild Penjaga bukanlah dirimu, kata Wu Xie sambil muncul di samping Xiang Shaoyun dengan sekejap. Ketua muda persekutuan penjaga, apa maksudmu? Tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Apa, kau tidak tahu? Seru Wu Xie. Aku bahkan bukan anggota persekutuan penjaga, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Wu Xie menutupi wajahnya dan berkata, apakah kakakku tidak memberitahumu apapun? Dia hanya menyuruhku untuk merebut peringkat pertama dalam peringkat pertempuran surga, kata Xiang Shaoyun. Baiklah, sepertinya kakakku tidak ingin terlalu menekanmu, bisa dimengerti, karena kau masih terlalu lemah. Wu Xie langsung mengerti alasan Geyi tidak memberitahu Xiang Shaoyun. Meskipun aku bisa membantumu memasuki alam kelahiran kembali dalam waktu singkat, kakakku pasti tidak akan senang jika dia mengetahuinya. Kau harus memikirkan cara untuk menerobos sendiri, kemudian, kau perlu mencari kakakku, dia mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Baik, Paman bela diri, saya akan memasuki alam kelahiran kembali sesegera mungkin, terima kasih atas bimbinganmu, Paman bela diri, kata Xiang Shaoyun sambil membungkuk penuh rasa terima kasih. Pergilah, identitasmu kecil cukup unik, jadi dia tidak akan bisa tinggal bersamamu untuk saat ini, hanya ketika kamu cukup kuat untuk berdiri di atas semua orang di dunia, kalian berdua bisa tinggal bersama, kata Wu Xie. Ya, aku mau, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk bersama, seru Xiang Shaoyun dengan penuh percaya diri. Kemudian ia kembali ke Pulau Bunga Persik bersama Wu Xie. Setelah menikmati pertunjukan lain dari keempat wanita muda itu, mereka berpisah. Ye Chaomu ditahan oleh Wu Xie, sementara Xiang Shaoyun dan Little Light pergi dan melakukan perjalanan ke utara. Si putih kecil, apakah kau yakin ini arah yang benar? Tanya Xiang Shaoyun. Ya, aku mendapatkan lokasi ini dari klan, para tetua itu tidak akan berbohong padaku, selama aku bisa memasuki tempat itu, garis keturunanku akan semakin kuat, saat itu, aku akan menjadi harimau putih terkuat, kata si kecil putih dengan penuh semangat. Apakah kau tidak mendapatkan apapun dari medan perang kuno itu? Tanya Xiang Shaoyun. Ya, kalau tidak,
Aku tidak akan mencapai tingkat kultivasiku saat ini, tapi itu belum cukup, aku ingin menjadi lebih kuat lagi, kata si putih kecil. Mari kita lihat apa yang begitu istimewa tentang tempat itu, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Bos, tempat itu benar-benar tempat yang berbahaya, saya tadinya berencana mengajak beberapa orang tua dari klan untuk ikut bersama saya, tetapi pada akhirnya, saya memutuskan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang dapat diandalkan seperti Anda, bos, kata Little White. Kita bersaudara, tidak perlu basa-basi berlebihan di antara kita, ayo bergerak, mari kita sampai ke Laut Ilusi Utara secepat mungkin, kata Xiang Shaoyun. Bab 1653. Laut Ilusi Utara. Laut Ilusi Utara terletak di ujung utara wilayah kekuasaan. Meskipun terletak di utara seperti perbatasan utara, samudra luas memisahkan kedua wilayah tersebut. Di ujung utara perbatasan utara terdapat serangkaian pulau. Itulah tempat yang dikenal sebagai Laut Ilusi Utara. Tempat itu sangat dingin, tempat yang tidak mungkin bisa ditinggali oleh orang biasa. Banyak sekali makhluk iblis air yang tinggal di sana, dan bahkan seorang santo pun akan berisiko menjadi santapan binatang buas jika menginjakan kaki di sana. Tersiar kabar bahwa di dalam Laut Ilusi Utara terdapat mata air fantastis 7 warna yang legendaris, mata air tingkat dewa teratas. Minum dari mata air ini akan memberikan seseorang hati yang peka dengan 7 poin, yang akan memberikan kemampuan untuk merasakan pikiran orang lain. Tidak diragukan lagi bahwa mata air itu adalah keberadaan yang melampaui surga. Kemampuan membaca pikiran pasti jauh lebih menakutkan daripada teknik penglihatan apapun yang ada. Itu adalah kemampuan yang akan mengungkap semua rahasia. Konon, pada zaman dahulu kala, seseorang pernah mendapatkan air dari mata air. Orang itu memiliki hati yang jahat dan menggunakan kemampuan barunya untuk kejahatan. Pada akhirnya, mereka diburu oleh banyak ahli umat manusia. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah cerita-cerita itu benar. Meskipun demikian, legenda-legenda tersebut tetap menarik banyak ahli ke Laut Ilusi Utara untuk mencari mata air fantastis 7 warna yang legendaris. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang pernah menemukannya. Mata air bukanlah satu-satunya hal yang dimiliki Laut Ilusi Utara. Ada juga harta karun ilahi lainnya di sana, harta karun yang bisa membuat siapapun menjadi gila. Bahkan dengan kecepatan Xiang Shaoyun dan Little White, mereka membutuhkan waktu sebulan penuh untuk mencapai lautan tak berujung di dekat Laut Ilusi Utara. Orang hanya bisa membayangkan seberapa jauh mereka telah menempuh perjalanan. Sesampainya di sana, perasaan familiar muncul di hati Xiang Shaoyun saat dia bergumam, sepertinya aku pernah datang ke sini sebelumnya. Begitu ya, benar sekali, Anda memang seseorang yang kaya akan pengetahuan dan pengalaman, bos, kata Little White. Xiang Shaoyun tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di benaknya dan dia berseru, ini zona gelombang pasang dalam di Akademi. Akademi Naga Phoenix memiliki beberapa zona kultivasi unik, termasuk gelombang pasang dalam. Saat itu, Xiang Shaoyun pernah melakukan perjalanan ke sini bersama Han Chen Fei dan kawan-kawan untuk latihan. Dia bahkan membantu mereka mendapatkan energi dingin ekstrim. Pada saat itu, dia hampir kehilangan nyawanya karena kura-kura hitam yang menakutkan di laut. Dia hampir membeku sepenuhnya hanya dengan satu hembusan napas dari kura-kura itu. Di laut yang sama, terdapat juga peti mati es, di dalam peti mati itu terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Kenangan masa lalu terlintas di benak Xiang Shaoyun, membuatnya murung saat ia berpikir, Ouyang, Chen Fei, semoga kalian beristirahat dengan tenang. Keduanya adalah sahabat dekatnya, dan mereka berdua tewas di medan perang kuno. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian mereka. Seandainya dia tidak begitu keras kepala dan menahan semua orang di lautan kosmos astralnya sejak awal, tidak satu pun dari mereka akan mati. Namun, dia mengizinkan mereka bergabung dalam pertempuran sengit itu untuk menempa mereka. Pada akhirnya, mereka tewas satu demi satu. Si putih kecil mengeluarkan selembar kulit binatang dengan tanda-tanda aneh. Setelah mengamati kulit binatang itu sebentar, dia menunjuk ke depan, mungkin kesanalah kita akan pergi. Ayo, bos. Xiang Shaoyun tidak mengatakan apapun dan mengikuti Little White saat mereka terbang di atas laut. Lautan jauh dari tenang. Tsunami yang mengerikan muncul sesekali, dan ada juga binatang buas air yang sesekali melompat keluar dari air ke arah mereka. Keduanya tidak akan mampu melewati tempat itu jika mereka lebih lemah. Ada cukup banyak harta karun di dasar laut di sini. Sayang sekali aku sedang tidak berminat untuk mengumpulkannya, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Tepat pada saat itu, tsunami lain muncul dan menyapu ke arah mereka dengan kekuatan yang bahkan para orang suci pun tidak mampu menahannya. Tepat ketika keduanya hendak menerobos tsunami, mereka melihat sebuah kapal di tengah badai yang mengamuk. Beberapa orang suci berada di kapal itu, dengan gigih melawan tsunami.
Tsunami yang mengerikan itu datang lagi, kita harus melindungi yang mulia, kita tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya, teriak seorang pria tua yang tampak berusia sekitar 50 hingga 60 tahun. Dia adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat 5, kultivator terkuat di kapal itu. Selain dia, ada sekitar 8 Saint lainnya dari berbagai tingkatan di kapal itu. Mereka semua bekerja sama untuk melawan tsunami. Dengan kekuatan mereka, tsunami biasa tidak akan mampu melukai mereka. Namun, tsunami yang mereka hadapi terlalu menakutkan. Bahkan semburan energi mereka pun tidak mampu berbuat apapun terhadap gelombang dahsyat di hadapan mereka. Semuanya, minggir, aku akan mengeluarkan senjata suci yang hebat dan menghancurkan tsunami ini, teriak lelaki tua itu. Namanya Wei Li Hanyi, seorang ahli dari salah satu pulau di Laut Ilusi Utara. Dia meninggalkan pulau itu untuk sebuah misi penting, namun dalam perjalanan pulang ia malah menghadapi tsunami yang mengerikan. Sebuah pedang berkilauan muncul di tangannya. Dari energi yang dipancarkan pedang itu, jelas terlihat bahwa itu adalah senjata tingkat suci yang hebat. Wei Li hanya mengangkat pedang itu dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Semburan sinar es membelah udara, seketika membekukan tsunami. Pada saat ini, seorang gadis muda berusia sekitar 14 hingga 15 tahun keluar dari kabin. Dengan tatapan cemas, dia menatap para prajuritnya dengan air mata di mata besarnya yang indah. Ya Tuhan, berikanlah mereka berkat-Mu dan lindungilah mereka, pinta gadis muda itu sambil menyatukan kedua telapak tangannya dengan ekspresi penuh kebaikan di wajahnya. Berkat kerja sama Wei Li Hanyi dan para kultivator es lainnya, mereka akhirnya berhasil membekukan tsunami sepenuhnya. Mereka telah lolos dari malapetaka. Akhirnya, itu berhenti, kata Wei Li Hanyi dengan lemah. Tebasan itu telah menguras hampir seluruh kekuatannya. Jika serangan itu gagal menghentikan tsunami, mungkin itu sudah berakhir bagi mereka. Di laut ini, seseorang tidak boleh sembarangan terbang, karena makhluk air akan menganggapnya sebagai provokasi. Setiap penerbang akan menerima serangan terus-menerus. Jika bukan karena itu, mereka pasti sudah lama meninggalkan kapal mereka dan melakukan perjalanan dengan terbang. Putri Yana, mengapa Anda meninggalkan kabin, di mana para pelayan, apakah mereka semua sudah mati? Tanya Wei Li Hanyi dengan marah. Gadis muda bernama Yana itu memasang ekspresi sedih sambil menyatakan, saya yang bersikeras untuk keluar, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Putri Yana, kesehatanmu lemah, silakan kembali ke kabin, biarkan kami yang menyelesaikan masalah di luar sini, kata Wei Li Hanyi. Tepat pada saat itu, retakan muncul di tsunami yang membeku. Sekali lagi, kekuatan mengerikan menerjang mereka. Ini gawat, tsunami telah menerobos energi es, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tepat waktu, seru seorang santo dengan panik. Sekali lagi, Wei Li hanya mengangkat pedangnya. Sayangnya, rasa lemah mencengkeramnya, membuatnya tidak mampu melakukan apapun. Sialan, Putri Yana, ayo, kita harus pergi dulu. Karena ia tidak lagi mampu melindungi kapal dan yang lainnya, satu-satunya pilihannya adalah pergi bersama Wei Li Yana. Tepat pada saat itu, sesosok muncul di antara mereka dan tsunami. Tanpa suara, tsunami itu tiba-tiba berhenti. Bab 1654. Mencari Pulau Ilusi. Wei Li Yana, Wei Li Hanyi, dan yang lainnya benar-benar tercengang saat mereka melihat sosok perkasa yang menghentikan tsunami seorang diri. Apakah ini kekuatan Dewa Surgawi? Dia terlalu kuat, seru Wei Li Yana dengan terkejut. Ya, inilah kekuatan Tuhan, kekuatan tertinggi yang selama ini diupayakan Raja kita, kata Wei Li Hanyi dengan tatapan penuh hormat. Yang lain pun terkejut. Mereka telah melihat banyak ahli sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat individu sekuat itu. Sosok itu tak lain adalah Xiang Shaoyun, yang kebetulan sedang lewat. Tsunami itu sekuat serangan seorang Saint tingkat puncak, tetapi bagi Xiang Shaoyun, tingkat kekuatan itu bukanlah apa-apa. Little White muncul di belakangnya dalam wujud manusia dan berkata, "Bos, ada monster air di bawah tsunami." Benar saja, tsunami tiba-tiba mereda saat sesosok muncul dari air. Mulut yang mengerikan terbuka dan menekan ke arah Xiang Shaoyun, si kecil putih, dan kapal. Mulut raksasa itu milik seekor binatang air dari ras paus raksasa. Ukurannya cukup besar untuk menelan gunung dalam sekali gigitan. Menghadapi paus yang datang, Xiang Shaoyun meraung, "Pergi sana kalau kau tidak mau mati." Aura mengerikan dari harimau dan naga menyembur dari tubuhnya. Aura itu menyapu ke arah paus raksasa, membuat paus itu terhempas keras ke dalam air. Mata Wei Li Yana berbinar-binar saat menyaksikan kejadian singkat itu. Dalam hati, dia berteriak, "Begitu kuat, begitu tampan." Dongeng romantis adalah sesuatu yang didambakan semua gadis muda, dan Wei Li Yana tidak terkecuali. Xiang Shaoyun dan Little White mendarat di kapal. Xiang Shaoyun bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami baik-baik saja," jawab Wei Li Yana dengan malu-malu.
Terima kasih, Tuhan Yang Maha Mulia, karena telah menyelamatkan hidup kami, ucap Wei Li Hanyi penuh syukur sambil memimpin para anggota kru untuk memberi hormat kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya lewat saja, saya punya pertanyaan, apakah ini Laut Ilusi Utara?" Xiang Shaoyun dan Little White mungkin telah melakukan perjalanan tanpa istirahat untuk mencapai tempat ini, tetapi mereka sebenarnya tidak begitu mengenal tempat ini. Bahkan, Little White hanya memiliki kesan samar tentang arah umum tujuan mereka. "Ya, kalian telah memasuki perbatasan Laut Ilusi Utara, saya ingin tahu dari mana asal kalian, para dewa yang terhormat," tanya Wei Li Hanyi. "Apakah kamu tahu di mana pulau ilusi itu?" tanya si putih kecil. Para awak kapal tampak gugup saat mendengar pertanyaan itu. "Tuan-tuan, kalian akan pergi ke pulau ilusi, itu tempat berbahaya yang hanya sedikit orang yang bisa selamat," kata Wei Li Hanyi. "Kau hanya perlu menunjukkan jalannya saja," desak Little White. "Benar, kita ada urusan di sana, jangan khawatirkan kami," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. "Sejujurnya, kami juga tidak mengenal tempat itu," kata Wei Li Hanyi dengan ekspresi khawatir. "Kau berbohong," kata Xiang Shaoyun sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, Wei Li Yana menyela, "Aku tahu di mana pulau itu berada." "Putri, jangan bicara omong kosong," tegur Wei Li Hanyi. "Tidak apa-apa, Tuan Hanyi, izinkan saya berbicara," kata Wei Li Yana dengan sungguh-sungguh. "Hah putri, kau hanya akan membawa masalah bagi kedua dewa yang terhormat," kata Wei Li Hanyi sambil menghela napas. "Aku tidak akan, kedua dewa yang terhormat itu sangat kuat," kata Wei Li Yana. Kemudian ia tersipu malu sambil menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Bolehkah aku tahu bagaimana seharusnya aku memanggilmu, dewa yang terhormat?" "Xiang Shaoyun, bagaimana denganmu?" tanya Xiang Shaoyun. "Nama saya Wei Li Yana, seorang putri kecil dari Pulau Wei Li, kalian bisa memanggil saya Yana," perkenalkan Wei Li Yana sambil memainkan ujung bajunya dengan malu-malu. "Baiklah, Yana, bisakah kau memberitahuku lokasi Pulau Ilusi?" tanya Xiang Shaoyun. "Sebenarnya, Pulau Ilusi dapat ditemukan di ujung paling utara wilayah laut, namun, Anda perlu melewati berbagai bencana alam untuk mencapai tempat itu. Lebih jauh lagi, pulau itu mungkin bahkan tidak dapat ditemukan lagi setelah Anda mencapainya. Pulau itu hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun, saat itulah berbagai pulau mengirimkan prajurit terkuat mereka untuk mencari mata air fantastis 7 warna dan harta karun lainnya. Sayangnya, bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun prajurit yang selamat dari perjalanan ke sana. Karena itu, pulau itu juga dikenal sebagai Pulau Kematian. Para dewa yang terhormat, mohon tinggalkan pulau itu." "Begitu," jawab Xiang Shaoyun dengan ekspresi mengerti. "Hanya sekali dalam 1000 tahun, kalau begitu, mengapa orang-orang tua kolot itu menyuruhku datang secepat ini?" tanya si putih kecil. "Hanya tersisa 3 bulan lagi sebelum pulau itu muncul kembali," tambah Wei Li Yana dengan suara lirih. "Haha, lihat, aku tahu orang-orang tua itu tidak akan berbohong padaku, sepertinya kita datang di waktu yang tepat," kata si putih kecil dengan gembira. Mari kita mendekati pulau itu dulu," kata Xiang Shaoyun. Dia menatap Wei Li Yana dan berkata, "Terima kasih atas informasinya, kami permisi dulu." "Dewa-dewa yang terhormat, jika Anda tidak terburu-buru, Anda boleh menjadi tamu di pulau kami, lagi pula, Anda akan melewati pulau kami dalam perjalanan menuju Pulau Ilusi," tawar Wei Li Yana setelah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Xiang Shaoyun ragu-ragu, tetapi ketika melihat tatapan penuh harap di wajah Wei Li Yana, dia mengangguk. "Baiklah, kami harus mengganggu Anda." Maka, Xiang Shaoyun dan Little White pun tetap tinggal di kapal. Wei Li Yana sangat gembira. Adapun yang lain, tentu saja mereka tidak keberatan. Mereka akan merasa terhormat untuk menjamu para ahli yang begitu hebat di kapal mereka. Lagi pula, keselamatan mereka akan terjamin dengan kehadiran tamu-tamu hebat ini. Tak heran, Wei Li Yana mencoba mendekati Xiang Shaoyun setelah Xiang Shaoyun dan Little White menetap di kapal. Ia hanya memiliki hati seorang gadis romantis, dan ia tidak memiliki motif tersembunyi untuk mendekatinya. Lagi pula, ia hanyalah seorang gadis berusia 15 tahun, seseorang yang masih relatif polos tentang seluk-beluk dunia. Seseorang seperti dia hampir tidak mungkin menolak pesona seseorang seperti Xiang Shaoyun. Wei Li Hanli melihat apa yang sedang dilakukannya. Ia tak kuasa mengingatkannya, "Putri, di pulau itu, kedua dewa yang terhormat akan pergi, jangan terlalu terlibat dengan mereka, atau yang mulia tidak akan senang." "Mereka adalah para dermawan kita," jawab Wei Li Yana. "Kita hanya perlu tetap bersyukur, jangan terlalu bergantung pada mereka, karena hanya kesedihan yang akan menanti ketika mereka akhirnya pergi," kata Wei Li Hanyi. Wei Li Yana tidak bodoh. Dia dengan cepat mengerti maksud Wei Li Hanyi, dan ekspresinya meredup. Setelah Wei Li Hanyi meninggalkan ruangan, Wei Li Yana tersadar dan menyatakan, "Aku akan pergi ke Pulau Ilusi bersama mereka."
Tak seorang pun tahu bahwa Wei Liana menyembunyikan rahasia yang menakjubkan, sebuah rahasia yang sangat berkaitan dengan Pulau Ilusi. Mungkin hanya dengan petunjuknya seseorang dapat mencapai Pulau Ilusi yang sebenarnya. Bab 1655. Ambisi seorang gadis. Pulau Weili hanyalah sebuah pulau kecil di pinggiran Laut Ilusi Utara. Bahkan, pulau itu hanya sebesar sebuah kota. Iklimnya dingin dan keras, sehingga sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup di sana. Penduduk pulau itu pada dasarnya adalah para ahli budidaya air dan es, hanya orang-orang seperti merekalah yang dapat memperoleh kepuasan dari tinggal di tempat seperti itu. Kelompok Xiang Shaoyun dan Wei Liana membutuhkan waktu sekitar setengah bulan untuk berlayar kembali ke Pulau Weili. Selama periode waktu ini, Wei Liana telah mencari berbagai alasan untuk memperdalam hubungannya dengan Xiang Shaoyun. Tentu saja, Xiang Shaoyun mengetahui niatnya, tetapi dia tidak membongkarnya. Baginya, mereka akan berpisah di Pulau Weili. Tidak akan ada lagi yang terjadi di antara mereka berdua setelah itu. Meskipun demikian, ia menemukan bahwa gadis muda ini memiliki watak yang cukup menyenangkan. Ia adalah seorang putri yang baik hati, dan ia memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat ramah. Ia juga menemukan bahwa gadis itu memiliki fisik yang cukup mengesankan. Meskipun ia belum mempelajarinya secara detail, ia dapat melihat bahwa gadis itu akan mencapai banyak hal dalam kultivasi dengan pelatihan yang tepat. Bahkan, ia tergoda untuk menjadikannya muridnya. Pada akhirnya, ia menekan keinginannya. Ia masih memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Ia tidak dapat mengubah rencananya demi seorang gadis kecil. Pulau Weili ada di depan, perkenalkan Wei Liana. Rupanya dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah kembali ke rumah. Ini adalah pulau yang indah, kata Xiang Shaoyun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Beragam jenis tumbuhan tumbuh di pulau itu, membentuk lanskap yang menakjubkan. Bos, kita harus segera berangkat, kata Little White. Ya, sudah waktunya kita berpisah, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Tuan Xiang, Tuan Putih, apakah kalian benar-benar akan pergi? Tanya Wei Liana dengan gugup. Ya, kita telah sampai di pulau-pulau Laut Ilusi Utara. Kau bilang dari sini kita bisa mencapai Pulau Ilusi dengan langsung menuju ke utara, kan? Jadi disinilah kita berpisah, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Tepat ketika mereka hendak pergi, Wei Liana memegang lengan Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan Xiang, bawa saya ikut bersama Anda, hanya saya yang bisa membawa Anda ke sana. Wei Li hanya telah memperhatikan Wei Liana dengan saksama. Ketika mendengar perkataannya, ia segera berkata, Yang mulia, apa yang Anda bicarakan? Anda harus kembali ke pulau bersama kami. Dia bergegas menghampiri Wei Liana, berniat membawanya pergi secara paksa. Dia tidak akan membiarkan Wei Liana mengambil risiko seperti itu. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya Xiang Shaoyun setelah membekukan Wei Li hanya di tempatnya. Pulau Ilusi hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun, tanpa hati yang jeli, seseorang tidak akan mampu merasakan lokasi pasti pulau itu. Kebetulan saya adalah seseorang yang memiliki hati yang jeli, kata Wei Liana, mengungkapkan rahasianya tanpa ragu-ragu. Hati yang bijaksana. Xiang Shaoyun terkejut. Kondisi jantung 7 titik yang mampu membedakan sesuatu adalah kondisi yang sangat langka. Seseorang dengan fisik seperti itu akan memperoleh kemampuan bawaan untuk membaca masa depan dan mengintip rahasia langit. Namun, Wei Liana hanya memiliki hati yang bijaksana, dan 7 poin kebijaksanaannya masih belum lengkap. Dengan demikian, dia tidak memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh hati bijaksana 7 poin sejati. Meskipun demikian, hati bijaksana saja sudah cukup untuk memberinya pemahaman yang samar tentang urusan dunia. Tuan Xiang, mohon bawa saya bersama Anda, saya ingin menemukan mata air fantastis 7 warna dan menyempurnakan fisik 7 poin saya, pinta Wei Liana dengan sungguh-sungguh. Wei Liana mungkin tergila-gila pada Xiang Shaoyun, tetapi dia juga tahu betul apa yang paling diinginkannya. Jika dia bisa mendapatkan hati yang bijaksana dengan 7 poin sejati, dia akan memenuhi syarat untuk bersama Xiang Shaoyun. Selain itu, dia juga akan mendapatkan kekuatan untuk membawa Pulau Weili ke tingkat yang lebih tinggi. Itulah ambisinya, ambisi seorang gadis. Xiang Shaoyun melihat kerinduan di mata Wei Liana. Sambil tersenyum, dia berkata, tentu, ikutlah bersama kami. Benarkah? Terima kasih. Wei Liana sangat gembira. Wei Li hanya ingin membantah, tetapi ia ditahan oleh Xiang Shaoyun dan bahkan tidak bisa berbicara. Ia sangat murung. Jangan khawatir, aku akan membawanya kembali dengan selamat, kata Xiang Shaoyun sebelum melepaskan Wei Li Hanyi. Sebelum Wei Li Hanyi sempat bereaksi, Xiang Shaoyun terbang ke utara dengan Wei Liana di belakangnya. Tentu saja, Little White mengikuti di belakangnya. Bebaskan putri. Wei Li Hanyi terbang ke langit dan berseru. Sayangnya, teriakannya sia-sia.
Xiang Shaoyun dan kawan-kawan sudah pergi jauh. Ketika Wei Liana mendapati dirinya dipeluk oleh Xiang Shaoyun, perasaan yang tak terlukiskan tumbuh di hatinya. Sensasi itu hampir memabukkan. Xiang Shaoyun dan Little White bergerak cepat, merobek ruang saat mereka maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang bahkan lebih dingin. Di sana, Xiang Shaoyun dan Little White dapat merasakan bahwa ruang itu sendiri seolah-olah telah menjadi padat karena hawa dingin yang ekstrim, sehingga menyulitkan pergerakan apapun. Terlebih lagi, hawa dingin terus-menerus menyerang tubuh mereka. Xiang Shaoyun terpaksa mengalihkan sebagian energinya untuk melindungi Wei Liana. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Semua energi di udara telah mengembun menjadi satu, sampai-sampai udara itu sendiri seperti cermin, minggir dari jalanku, meraung. Si putih kecil meraung tak sabar. Raungan harimau yang menakutkan menggema, menghancurkan ruang di hadapan mereka dan memenuhi area tersebut dengan bongkahan es. Pada saat itulah, semacam makhluk hidup menyerbu ke arah mereka. Dengan mata dao ilahinya, Xiang Shaoyun segera memperhatikan pendatang baru itu. Dari jauh, dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan angkasa jahat ilahi. Ledakan. Sebuah ledakan meletus jauh di depannya. Darah menyembur, dan seekor burung es raksasa jatuh dari langit. Dengan gerakan meraih, Xiang Shaoyun menangkap burung itu. Wei Liana berseru kaget, ini burung cermin es, konon burung ini mampu menghasilkan cermin es yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya sangat besar. Oh, ngomong-ngomong, spesies burung ini umumnya hidup berkelompok. Segera setelah itu, kicauan burung terdengar di sekitar mereka saat gelombang energi dingin yang tak terhitung jumlahnya mendekati mereka. Singkirkan wajahmu dari hadapan pangeran ini, burung-burung es, teriak si putih kecil sambil mengayunkan tangannya berulang kali. Tinju-tinju besarnya menghancurkan lapisan demi lapisan energi es, satu demi satu burung cermin es berjatuhan mati dari langit. Kurang ajar, kau bukan hanya menerobos wilayah kami, tapi kau juga membunuh saudara-saudara kami, kau menantang maut, caci maki salah satu burung cermin es, yang jelas lebih kuat dari yang lain. Seekor burung cermin es yang perkasa terbang keluar. Sebuah cermin es raksasa terbentuk di hadapan burung itu, dan energi es menyembur keluar dari cermin tersebut, berusaha membekukan Xiang Shaoyun dan Little White. Bab 1656. Kalian para bandit. Pendatang baru itu adalah iblis suci tingkat puncak berwujud burung cermin es yang cukup kuat untuk menandingi iblis suci agung. Namun, kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang istimewa di mata si putih kecil. Dengan satu sapuan cakarnya, sebagian besar ruang runtuh bersamaan dengan serangan burung cermin es itu. Bahkan cermin es itu sendiri pun hancur berkeping-keping. Mari kita lihat pulau cermin es, mungkin ada sesuatu yang bisa ditemukan di sana, kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia terbang menuju sebuah pulau terdekat yang tertutup es. Pohon-pohon es tumbuh di pulau kecil itu, dengan beberapa buah aneh tergantung di cabang-cabang pohon tersebut. Buah-buahan ini tak lain adalah buah roh es, buah yang sangat bermanfaat bagi kultivator tingkat rendah. Buah roh es sangat langka, namun tampaknya ada di mana-mana di pulau itu. Bahkan, buah-buahan ini merupakan salah satu sumber makanan utama bagi burung cermin es. Si putih kecil membuka jalan bagi Xiang Shaoyun, menjatuhkan banyak burung cermin es dari langit. Kawanan burung itu sama sekali tidak mampu melukai mereka. Adapun Wei Liana, dia dipenuhi rasa hormat. Dengan lambaian tangan Xiang Shaoyun, beberapa buah roh es mendarat di tangannya. Dia bertanya kepada Wei Liana, Yana, kau mungkin seorang kultivator es, apakah buah roh es ini akan berguna bagimu? Terima kasih, Tuan Xiang, buah-buahan ini berkualitas tinggi, buah-buahan ini akan bermanfaat bagi saya, kata Wei Liana dengan penuh rasa syukur. Kau tak perlu terus memanggilku Tuan Xiang, semua orang memanggilku penguasa tertinggi, kau bisa memanggilku dengan sebutan yang sama, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Penguasa tertinggi, itu gelar yang luar biasa, kata Wei Liana dengan penuh hormat. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Pulau Icemirror tidak menerima tamu tak diundang, kata seekor burung Icemirror yang menakutkan muncul dari kedalaman pulau. Burung cermin es itu setidaknya adalah dewa iblis semu. Di sampingnya ada beberapa Saint iblis agung, semuanya menatap Xiang Shaoyun dan Little White dengan marah. Saya sarankan Anda untuk tidak mencoba menggunakan kekerasan terhadap kami hanya lewat, tetapi orang-orang Andalah yang menyerang kami terlebih dahulu, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Kehadiranmu di sini saja sudah merupakan pelanggaran wilayah kami, kau tak bisa dimaafkan, seru burung cermin es itu dengan ekspresi garang. Berhenti mengoceh panjang lebar, ayo, lawan saja, aku akan menghajar kalian semua, tantang Little White, dengan niat bertarung yang membara. Kemudian ia menyerang burung cermin es yang memimpin. Burung cermin es itu tidak menunjukkan rasa takut dan menghadapi si putih kecil dengan segenap kekuatannya. Pada saat yang sama, burung cermin es yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah.
Burung-burung itu berteriak berulang kali, mengirimkan gelombang demi gelombang energi es ke arah Xiang Shaoyun. Wei Liana sangat ketakutan. Cukup. Xiang Shaoyun melepaskan aura naga dan harimau yang tak tertandingi, aura itu menyapu ke segala arah. Semua burung cermin es kehilangan keseimbangan, dan serangan mereka sangat melemah. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun menyapu pandangan mereka, merampas kekuatan hidup mereka. Satu demi satu burung cermin es jatuh dari langit. Sementara itu, si putih kecil bahkan tidak membutuhkan waktu lama untuk melukai dewa iblis palsu itu dengan serius. Tepat ketika si putih kecil hendak memberikan pukulan terakhir, dewa iblis yang sebenarnya muncul. Sebuah duri es yang mengerikan menusuk ke arah si putih kecil. Jika bukan karena kecepatan si putih kecil, dia pasti sudah tertusuk sampai mati. Segala sesuatu di alam dewa tidak boleh diremehkan. Duri es itu jauh lebih kuat daripada yang mampu dilakukan oleh dewa iblis palsu. Namun, si putih kecil tidak menunjukkan rasa takut. Dia menerjang maju dan melepaskan badai emas dari mulutnya, mengirimkan badai emas itu menghantam duri es. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan energi yang mengerikan meletus, menyebabkan retakan muncul di udara yang dipenuhi energi es. Ras harimau putih, seru burung cermin es dengan cemas saat merasakan aura yang dipancarkan oleh si kecil putih. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang, kata si putih kecil sambil mendengus. Dia hendak melanjutkan serangannya ketika Xiang Shaoyun berkata, "Cukup, si putih kecil, berhenti main-main." Si kecil putih menurut dan berhenti menyerang. Namun, dia masih memandang burung cermin es itu dengan dingin, tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Lagi pula, ras harimau putih adalah salah satu ras iblis teratas yang ada. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan, yang tidak pernah bisa diremehkan. Dewa iblis burung cermin es tidak mencoba melakukan serangan lebih lanjut. Sebaliknya, ia berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu. Sebuah cermin es bertengger di atas kepalanya, memberinya penampilan yang aneh. Melihat Little White dan Xiang Shaoyun, dia bertanya, "Mengapa kalian di sini? Mengapa kalian membantai saudara-saudaraku tanpa alasan?" "Kami hanya lewat, kami baru melawan setelah orang-orangmu menyerang," jawab Xiang Shaoyun. "Kami sedang menuju Pulau Ilusi, kuharap kalian tidak akan menimbulkan gangguan lebih lanjut bagi kami, jika tidak, orang-orangmu yang akan menderita." "Kalau begitu, pergilah," kata burung cermin es. Ia tahu bahwa manusia dan harimau putih di hadapannya bukanlah musuh yang ingin ia hadapi. Satu-satunya pilihannya adalah menelan amarahnya. "Kami tidak akan pulang dengan tangan kosong," kata Little White sambil tersenyum lebar. "Apalagi yang kau inginkan, burung-burung cermin es juga tidak bisa diintimidasi semudah itu," peringatkan burung cermin es dengan tegas. "Kau pasti memiliki beberapa benda sedingin dewa atau suci, pangeran ini akan menerima beberapa di antaranya sebagai hadiah," kata si putih kecil tanpa malu-malu. "Mustahil," burung cermin es itu langsung menolak. "Ulangi lagi." Aura ganas menyembur dari tubuh Little White. Tepat ketika burung cermin es hendak menyuarakan penolakan lainnya, domain neter kekaisaran Xiang Shaoyun muncul entah dari mana, meliputi seluruh pulau cermin es, lakukan seperti yang diperintahkan. Ketika burung cermin es itu menyadari perubahan di sekitarnya, kepanikan terpancar di wajahnya. Ia berkata, "Kalian bandit." Karena burung cermin es itu tidak ingin mati, satu-satunya pilihannya adalah melakukan apa yang diperintahkan. Dia mengeluarkan batu cermin es, material tingkat dewa yang dapat digunakan untuk membuat cermin es tingkat dewa. Benda itu sangat berharga bagi kultivator es, selain itu, dia juga mengeluarkan beberapa benda es tingkat suci. Tentu saja, si putih kecil tidak puas. Dia merasa bahwa burung tua itu mungkin berbohong kepadanya. Di sisi lain, Xiang Shaoyun tidak berniat untuk terlalu menekan mereka. Dia cukup senang dengan apa yang telah mereka capai sejauh ini. Dia tidak berniat untuk memulai perang besar-besaran dengan burung-burung cermin es. "Ngomong-ngomong, seberapa jauh tempat ini dari Pulau Ilusi?" tanya Xiang Shaoyun. "Tempat terkutuk itu tidak jauh dari sini, teruslah menuju ke utara," kata burung cermin es dengan heran. "Bos, ayo pergi," kata Little White. "Tidak perlu terburu-buru, kita masih punya banyak waktu, mari kita memperdalam pemahaman kita tentang tempat ini," kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia mulai menanyai burung cermin es tentang apa yang ada di hadapan mereka. Dia tahu bahwa burung cermin es itu pasti lebih tahu tentang jalan menuju Pulau Ilusi. Memang, Xiang Shaoyun dan si putih kecil cukup kuat, tetapi mereka tetap perlu berhati-hati terhadap bahaya yang tidak diketahui. Sementara itu, berbagai pulau di Laut Ilusi Utara mengirimkan prajurit masing-masing ke Pulau Ilusi. Peristiwa yang terjadi sekali dalam 1000 tahun itu akhirnya dimulai. Saya berasumsi inilah yang dimaksud.
Ketika paragraf ini berada di paragraf terakhir dan kalimatnya dimulai dengan, pada saat yang sama, kalimat tersebut mengandung konotasi bahwa Xiang Shaoyun dan Little White juga perlu berhati-hati karena berbagai pulau telah mengirimkan prajurit mereka ke Pulau Ilusi. Tetapi saya menduga penulis bermaksud mengatakan bahwa berbagai pulau mengirimkan prajurit mereka sementara Xiang Shaoyun dan Little White sedang menginterogasi burung cermin es. Jika yang dimaksud adalah makna pertama, mohon tolak paragraf baru dan saran, sementara itu, dan tambahkan paragraf baru sebelum, sekali per milenium. Bab 1657. Pertemuan berbagai kekuatan pulau. Dari burung cermin es tua itu, Xiang Shaoyun mengetahui bahwa jalan di depan mereka sama sekali tidak mulus. Mereka harus melewati bencana alam yang mengerikan dan banyak sekali binatang buas air tingkat dewa yang menakutkan. Binatang-binatang ini jauh lebih menakutkan daripada burung cermin es tua itu. Kelalaian sekecil apapun bisa merenggut nyawa mereka. Lebih jauh lagi, semakin dekat seseorang dengan Pulau Ilusi, semakin mudah ia tersesat. Perlahan tapi pasti, ia akan terjebak, terkutuk untuk selama-lamanya. Xiang Shaoyun mempercayai apa yang dikatakan burung cermin es tua itu kepadanya. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya dan si putih kecil tak terkalahkan. Jika mereka bertemu dengan yang lebih kuat di antara dewa iblis, mereka bisa saja mati. Dia juga mengetahui dari burung cermin es tua bahwa apa yang dikatakan Yana itu benar. Sekali setiap 1000 tahun, Pulau Ilusi akan muncul kembali di dunia. Itulah satu-satunya waktu pulau itu dapat ditemukan. Mendekati pulau itu sebelum kemunculannya yang dijadwalkan hanyalah membuang waktu dan tenaga. Setelah mengetahui semua itu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk menghabiskan waktu di Pulau Cermin Es. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk berangkat ketika waktu yang dijadwalkan tiba. Tentu saja, si putih kecil dan Wei Liana tidak keberatan. Di sisi lain, burung cermin es tua itu menjadi sangat murung. Dia jelas tidak ingin mereka tinggal di pulaunya. Wei Liana memanfaatkan waktu luangnya untuk mengonsumsi buah roh es dan mulai berkultivasi di pulau itu. Dia bisa merasakan jurang pemisah yang besar antara dirinya dan Xiang Shaoyun. Terlebih lagi, Xiang Shaoyun memperlakukannya seperti anak kecil. Dia menjadi jauh lebih tenang dan menyadari bahwa mungkin hanya kekuatan yang akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk bertemu pria ini di masa depan. Wei Liana memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Lagi pula, dia adalah seseorang dengan hati yang bijaksana, yang memberinya pemahaman yang tinggi. Di usia muda, dia sudah memahami kedalaman es. Setelah Wei Liana menyelesaikan sesi kultivasinya, Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk memberikan beberapa petunjuk, memperdalam pemahamannya tentang kedalaman es. Dengan bimbingannya, ia akan segera mampu memperoleh penguasaan yang lebih dalam lagi atas es. Sementara itu, sejumlah besar kapal perang yang kuat sedang menuju ke Pulau Ilusi dari berbagai pulau. Setiap kapal perang diawaki oleh anggota kru yang kekuatannya tidak lebih lemah dari alam pertempuran surga, bahkan beberapa di antaranya adalah dewa. Mereka semua sangat ingin memasuki Pulau Ilusi, yakin bahwa harta karun tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan di pulau itu. Bahkan mata air fantastis 7 warna yang legendaris pun dapat ditemukan di sana. Mata air itu akan memberi mereka hati yang bijaksana 7 titik, menganugerahi mereka kemampuan untuk mengintip rahasia surga. Dari berbagai pulau, Pulau Gletser Ilahi, Istana Dewa Air, dan Pulau Hujan Salju adalah 3 pulau terkuat. Mereka telah mengerahkan jumlah dewa dan orang suci yang jauh lebih besar daripada pulau-pulau lain untuk acara ini, dan ketiganya merupakan perwakilan terkuat dari Laut Ilusi Utara secara keseluruhan. Pakar terkuat yang dikirim oleh Pulau Gletser Ilahi adalah Tangan Ilahi Es, Bing Ruogang. Dia adalah pria gagah berani yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Lengannya terbalut sepasang sarung tangan es, dan mengenakan pakaian putih, dia tampak percaya diri dan riang. Dia adalah kultivator alam kelahiran kembali tahap kelima. Pakar terkuat yang dikirim oleh Istana Dewa Air adalah Lady Lan Suirou. Dia adalah wakil kepala Istana Dewa Air, seorang kultivator alam kelahiran kembali tingkat 5 yang sangat cantik. Adapun kelompok dari Pulau Snorein, mereka dipimpin oleh Panglima Besar Sue Xiong, seorang pria tegap dengan kekuatan luar biasa yang dianugerahkan oleh garis keturunan beruang kuno miliknya. Selain ketiga orang itu, ada juga banyak ahli lain dari berbagai pulau, semuanya dengan cepat melakukan perjalanan melintasi laut. Jika mereka dapat mencapai pinggiran Pulau Ilusi, mereka akan dapat melakukan upaya mereka di Pulau Ilusi begitu pulau itu muncul. Setengah bulan sebelum kemunculan kembali Pulau Ilusi yang dijadwalkan, kapal-kapal perang dari 72 pulau di Laut Ilusi Utara semuanya berkumpul di sebuah pulau tanpa nama yang dihiasi dengan beberapa simbol. Pulau tanpa nama itu adalah pulau terdekat dengan Pulau Ilusi. Pulau ini berfungsi sebagai pangkalan depan untuk ekspedisi ke Pulau Ilusi, tempat yang didirikan setelah upaya tak terhitung jumlahnya untuk memasuki Pulau Ilusi oleh para pendahulu mereka. Dengan banyaknya manusia yang berkumpul, makhluk-makhluk air itu secara alami mulai melancarkan serangan sesekali terhadap manusia-manusia ini.
Beberapa manusia yang lebih lemah bahkan tidak mampu bertahan dari satu pun serangan ini. Tsunami dan badai juga mendatangkan malapetaka di sekitar pulau, seolah-olah dunia akan berakhir di sekitar mereka. Ruang angkasa runtuh, dan satu kultivator demi satu binasa. Para kultivator dari 72 pulau itu diliputi keputusasaan setelah menyaksikan kehancuran dahsyat di sekitar mereka. Tanpa perlindungan para dewa di antara mereka, sebagian besar dari mereka bahkan tidak akan mampu mencapai sejauh ini. Sementara itu, Xiang Shaoyun dan Little White juga berangkat dari Pulau Cermin Es, menuju pulau tanpa nama yang sama. Mereka melakukan perjalanan dengan terbang di atas laut tanpa menggunakan kapal, dan menghadapi banyak serangan makhluk air. Awalnya, mereka dapat dengan mudah mengatasi para penyerang, tetapi seiring berjalannya waktu, makhluk air yang mereka temui menjadi semakin kuat. Akhirnya, mereka hanya bisa melarikan diri daripada melawan para penyerang. Suatu ketika, mereka hampir tersapu oleh tsunami yang tiba-tiba. Tsunami itu tak berbeda dengan serangan dari dewa sungguhan. Hanya setelah melewati berbagai kesulitan, keduanya sampai di pulau tanpa nama itu. Begitu tiba, mereka langsung menarik perhatian semua orang di pulau tersebut. Penduduk pulau itu selalu xenofobia, terutama mereka yang berasal dari negara-negara pulau yang lebih kuat. Mereka sangat tidak suka melihat orang asing di laut mereka. Bagi mereka, setiap orang asing adalah bandit, yang datang ke sini untuk menjarah dan merampok tanpa malu-malu. "Siapakah kamu?" tanya seseorang. Xiang Shaoyun dan Little White bahkan tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, mereka memilih tempat kosong dan duduk. Mereka cukup kelelahan setelah perjalanan panjang mereka. Adapun Wei Liana, dia sangat mengetahui situasi internal di 72 pulau tersebut. Karena itu, dia buru-buru menjelaskan, "Kami dari Pulau Wei Li, saya Wei Liana, ini bukti identitas saya." Sebuah benda mirip kerang muncul di tangannya. Itu adalah kerang kehidupan, yang digunakan oleh penduduk pulau untuk menyimpan jejak kehidupan mereka. Setelah melihat kerang kehidupan Wei Liana, kecurigaan mereka terhadap trio itu berkurang. Tentu saja, mereka masih ragu bagaimana negara kepulauan yang lemah seperti Pulau Wei Li bisa mengirim seseorang sejauh ini. Itu agak aneh. Tepat pada saat itu, suara lain terdengar, dua orang lainnya juga perlu menunjukkan bukti identitas mereka. Suara itu milik seorang pria parubaya. Ia memancarkan aura dingin, dan matanya tampak seperti mata ular berbisa. Ia adalah Teluo Basi, seorang mahasuci dari Pulau Crystal Rock. Pulau Crystal Rock adalah pulau tingkat menengah di antara 72 pulau. Untuk ekspedisi ini, kelompok mereka dipimpin oleh seorang dewa tingkat kedua. Wei Liana sangat ketakutan, tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas mereka. Hal itu membuat Little White dengan tidak sabar berkata, "Apakah kamu bodoh? Bajingan kecil, apa yang baru saja kau katakan?" bentak Teluo Basi. "Aku sudah bertanya apakah kau bodoh, kalau kau ingin mati, kemarilah, apa gunanya hanya banyak bicara saja," kata Little White dengan marah. Bab 1658. Pulau Ilusi muncul. Sebagai seorang Santo Agung, Teluo Basi cukup terkenal di kalangan penduduk pulau. Sekarang, karena seseorang memprovokasinya secara terbuka, dia tentu saja sangat marah. "Kalian jelas-jelas bandit asing, aku, Basi, akan menghabisi kalian sendiri," teriak Teluo Basi sambil melayangkan telapak tangan biru ke arah dada Little White. Si putih kecil melangkah maju, membusungkan dada, dan membiarkan telapak tangan itu mengenainya. Ledakan. Seorang Santo Agung cukup kuat untuk membalikkan lautan dan sungai, tetapi serangan telapak tangan gagal menimbulkan kerusakan apapun pada si putih kecil. "Ini bahkan tidak cukup kuat untuk menggaruk rasa gatalku," kata Little White dengan nada mengejek sebelum menyerang Teluo Basi. Sebelum Teluo Basi menyadari apa yang terjadi, ia mendapati dirinya dicekik lehernya. Kematian terasa begitu dekat, dan ia membeku karena takut. "Apakah kau ingin mati?" tanya si putih kecil dengan dingin. "Si putih kecil, jagalah dia tetap hidup untuk saat ini," kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia berbicara kepada penduduk pulau lainnya, "Kami bukan penduduk setempat, kami datang dari Gurun Barat, dan kami di sini untuk Pulau Ilusi. Saya harap tidak ada yang akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kami." Kata-kata Xiang Shaoyun tampaknya telah memicu sesuatu karena semua penduduk pulau langsung menatap mereka dengan tajam. "Mereka benar-benar bandit asing, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Gadis kecil dari Pulau Wei Li itu mungkin diculik, mari kita bunuh mereka dan bebaskan gadis itu. Para bandit asing tidak pernah menjadi orang baik, lupakan saja niat mereka untuk memasuki Pulau Ilusi bersama kami. Benar, kita tidak bisa mengampuni mereka, mereka adalah pembawa malapetaka. Ketika mereka memasuki Pulau Ilusi di masa lalu, mereka telah menyebabkan kematian semua leluhur kita yang sedang menjelajahi pulau itu pada waktu itu adalah dendam yang tidak bisa kita maafkan. Semakin banyak penduduk pulau yang berkumpul di sekitar mereka, dan perkelahian tampaknya akan segera terjadi.
Ayo lawan aku, orang tua bangka ini akan jadi orang pertama yang kubunuh, teriak si putih kecil sambil memegang teluo basi di tangannya. Pada saat itu, Dewa Pulau Kristal Rock, Teluo Mengde, keluar dan berkata, lepaskan basi, dan kami akan mengizinkanmu pergi, jika tidak, disinilah kau akan mati. Tepat ketika si putih kecil hendak mengatakan sesuatu, Xiang Shaoyun berkata, karena kami tidak diterima, kami akan pergi, si putih kecil, lepaskan dia. Xiang Shaoyun ternyata telah mengalah. Si putih kecil tidak menyangka hal itu akan terjadi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melepaskan teluo basi. Tepat pada saat itu, seseorang dari pulau lain menyerang. Para bandit asing, kami tidak bisa membiarkan kalian pergi, teriak penyerang itu. Orang itu bahkan lebih kuat dari teluo basi. Namun, kekuatannya masih belum cukup. Si kecil putih mampu menghindar dari serangan itu tanpa banyak kesulitan. Sebelum si kecil putih bisa melakukan serangan balik, Xiang Shaoyun bergerak. Dia meraih Wei Liana dan si kecil putih lalu melesat pergi dengan cepat. Penduduk pulau berusaha mengejar, tetapi tentu saja mereka tidak secepat Xiang Shaoyun. Kecuali para dewa turun tangan secara pribadi, penduduk pulau tidak akan mampu menyusul Xiang Shaoyun. Namun, masing-masing dewa sangatlah sombong. Mereka tidak akan melakukan tindakan sembarangan, apalagi ketika mereka sedang berusaha fokus pada pulau ilusi. Setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran semua orang, Xiang Shaoyun berhenti berlari. Little White bertanya dengan ragu, "Bos, mengapa kami melarikan diri? Jika kami tetap tinggal, kami tidak akan punya kesempatan lain untuk pergi," kata Xiang Shaoyun. "Kau pikir kita tidak akan mampu menandingi mereka?" tanya Little White. "Ya, aku bisa merasakan kehadiran beberapa orang yang mungkin berada di alam kelahiran kembali tahap keempat atau kelima. Jika kita benar-benar memutuskan untuk bertarung, melarikan diri akan sulit," kata Xiang Shaoyun dengan serius. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerah begitu saja?" tanya si putih kecil. "Tentu saja tidak, belum terlambat bagi kita untuk bergegas ke sana saat pulau ilusi muncul, bukannya kita harus tinggal di pulau tanpa nama itu." "Oke, aku akan mendengarkanmu." Setengah bulan berlalu dengan cepat. Akhirnya, tibalah saatnya pulau ilusi muncul. Sebelum pulau itu muncul kembali, tsunami demi tsunami meletus di wilayah laut paling utara, menciptakan pemandangan apokaliptik yang memenuhi hati setiap orang dengan keputusasaan. Pada saat yang sama, sejumlah besar makhluk air yang menakutkan muncul dari laut. Makhluk-makhluk ini sangat kuat, dengan para saint iblis dan bahkan dewa iblis di antara barisan mereka. Penampilan mereka yang ganas membuat semua penduduk pulau itu ketakutan. Banyak sekali makhluk air yang menyerbu pulau tanpa nama itu dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan penduduk pulau. Penduduk pulau berhasil membunuh banyak makhluk tersebut, tetapi banyak juga di antara mereka yang tewas. Sebelum ada yang menyadarinya, sebuah pulau samar muncul di tengah kabut, membuat semua orang menjadi gila. "Aku harus menginjakan kaki di pulau itu kali ini, aku harus mendapatkan harta karun ilahi di sana. Harta karun ilahi akan menjadi milik Pulau Bulan Impian. Musim semi fantastis 7 warna, aku datang, aku akan menempa fisik terkuat, dan tak seorang pun dapat menghentikanku. Semuanya, mari kita fokus untuk melewati rintangan terlebih dahulu, jika tidak, kita semua akan mati sebelum mencapai pulau itu." Para penduduk pulau mulai menyerbu dengan panik menuju pulau ilusi. Namun sebelum mereka mencapai pulau itu, sejumlah besar makhluk air muncul di jalan mereka. Selain itu, gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya menerjang mereka, menciptakan banyak rintangan antara mereka dan pulau tersebut. Di tengah semua kekacauan itu, orang-orang dari 3 pulau terkuat tetap diam. Mereka tahu betul bahwa menyerbu membabi buta tidak akan membawa mereka ke pulau ilusi. "Kali ini, kami bertiga akan bekerja sama, kami pasti akan bisa mencapai pulau itu," kata Bing Ruogang dengan tegas. Lan Suirou berkata, "Benar, setelah mempersiapkan diri begitu lama, kita tidak boleh gagal, biarkan mereka melelahkan monster air itu terlebih dahulu sebelum kita bergerak. Apapun harta ilahi yang kita temukan, kita akan membagikannya berdasarkan kekuatan," kata Sue Xiong. "Tentu, namun, para penjahat tersembunyi itu tampaknya berencana untuk mengambil keuntungan dari kerja keras kita," kata Bing Ruogang. "Mereka bisa memikirkannya setelah melewati rintangan, dengan sedikit kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak mungkin bisa melewatinya," kata Lan Suirou. "Hentikan omong kosong ini, mari kita kumpulkan kekuatan dan bersiap untuk maju," kata Sue Xiong dengan tidak sabar. Ketiga kelompok itu kemudian menggabungkan kapal mereka, membentuk kekuatan yang tangguh yang berlayar menuju tsunami yang mengamuk. "Saatnya kita bertindak," kata Xiang Shaoyun. Bab 1659. Membunuh binatang air. Pulau Ilusi, sebuah pulau yang diselimuti misteri, sebuah pulau yang telah membuat generasi demi generasi penghuni Laut Ilusi Utara tergila-gila. Paus raksasa,
hiu berkepala dua, dan banyak makhluk air tak dikenal lainnya telah muncul di hadapan semua orang dari 72 pulau. Makhluk-makhluk ini tampaknya melindungi pulau ilusi, tetapi mereka juga tampaknya berusaha melarikan diri dari pulau ilusi. Bagaimanapun, mereka telah membentuk gelombang makhluk air yang menakutkan. Berapa banyak orang yang mampu menembus gelombang monster untuk memasuki pulau ilusi? Seekor makhluk buas mirip ikan yang menakutkan menelan seorang sudodewa, dan seekor jiao air mencakar seorang mahasuci hingga tewas. Bersamaan dengan itu, beberapa mahasuci dihancurkan hingga mati oleh monster bertentakel. Satu demi satu kapal perang hancur, dan sejumlah besar darah tumpah ke laut. Pertempuran sengit telah dimulai. Pada saat itu, mereka yang berasal dari 3 pulau terkuat membentuk gelombang energi yang dahsyat di sekitar mereka. Gelombang itu membawa mereka bersamanya saat menerjang maju dan menghancurkan banyak makhluk air di jalur mereka. Sebuah lubang tercipta di tsunami di depan jalur mereka, dan mereka terus melaju menuju pulau ilusi. Tepat ketika kapal perang mereka hampir berhasil melewati semua rintangan, seekor paus raksasa yang menakutkan muncul dan menyemburkan aliran air ke arah mereka. Air itu menghantam kapal-kapal perang, dampaknya menyebabkan orang-orang di kapal tersebut tertegun sesaat. "Aku akan membunuh makhluk ini, teruslah membuka jalan," teriak Bing Ruogang sebelum membanting kedua telapak tangannya ke depan. Botol berlapis Gletser. Sebuah botol kristal muncul di antara telapak tangannya dan turun ke arah paus, menjebak paus di dalamnya. Dingin yang ekstrim dari botol itu kemudian membekukan paus raksasa tersebut. Raungan. Dari arah yang berbeda, raungan dahsyat terdengar saat seekor anjing laut es muncul dari air. Gelombang suaranya yang menakutkan membuat orang-orang di kapal terkejut. Adapun yang lebih lemah, mereka langsung terbunuh. Sebagai dewa iblis tingkat keempat, segel es itu sangat kuat. Ia jauh lebih menakutkan daripada paus raksasa. Saat ia menyerbu ke arah kapal perang, banyak duri es muncul di sekitar tubuhnya. Penghalang energi di sekitar kapal retak ketika ia menabraknya. Bersamaan dengan itu, makhluk-makhluk air kuat lainnya juga menyerang mereka. Gabungan kekuatan dari 3 pulau terkuat akhirnya hancur berkeping-keping ketika beberapa kapal perang mereka hancur menjadi beberapa bagian. Para awak kapal tewas di tempat. "Bunuh hewan-hewan ini," teriak Sue Xiong sebelum menyerang seekor binatang buas air yang perkasa. Lan Suirou berteriak, "Jangan sampai terlibat dalam pertempuran, kita harus fokus untuk sampai ke pulau." Kemudian, ia memimpin orang-orang dari pulaunya dan mencoba menerobos pengepungan, dengan pulau ilusi sebagai satu-satunya tujuannya. Pada saat yang sama, Xiang Shaoyun dan si putih kecil juga diserang. Karena Xiang Shaoyun harus melindungi Wei Liana, dia tidak bisa bertarung terlalu bebas. Untungnya, kecepatannya tak tertandingi, memungkinkannya untuk berulang kali menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya saat dia menari dan berkelit di antara binatang-binatang air yang tak ada habisnya. Si kecil putih tidak jauh lebih lambat. Dengan sayap harimau putihnya terbentang, dia mengikuti Xiang Shaoyun dari dekat. Namun, makhluk-makhluk air ini jelas bukan makhluk lemah. Dewa iblis tingkat 3 muncul dari laut dan menyemburkan aliran air ke arah Xiang Shaoyun dan si kecil putih dengan kekuatan yang jelas tidak bisa diremehkan. Xiang Shaoyun dan Little White tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menghadapi serangan yang datang secara langsung. Dengan pedang awal mula, Xiang Shaoyun melepaskan tebasan mengerikan yang membelah aliran air, dan Little White mencakar ke depan, merobek air sebelum menerkam binatang air tersebut. "Pergi sana!" Cakar Little White membesar seperti gunung saat dia mencakar binatang buas itu. Ketika makhluk itu merasakan kehebatan si kecil putih, ia melepaskan kekuatan dahsyat dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan si kecil putih. Di lingkungan asalnya, ia seperti ikan di air, mampu mendapatkan keuntungan mutlak atas si kecil putih. Sementara itu, Xiang Shaoyun memanfaatkan kecepatannya sepenuhnya. Dengan tatapan terfokus pada titik lemah monster itu, pedang awal mutlaknya melesat ke arah titik tersebut. Pedang itu membelah penghalang air yang melindungi monster itu sebelum mengenai titik lemahnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Dengan amarah yang meluap, binatang buas itu mengirimkan gelombang energi yang bertubi-tubi ke arah Xiang Shaoyun. Si kecil putih memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan energi harimau ganasnya, menghujani binatang buas itu dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Xiang Shaoyun, ia mengarahkan pedangnya dari jauh, menebas binatang buas itu berulang kali sambil menghindari semua serangan yang datang kepadanya dengan kecepatannya yang mengesankan. "Si putih kecil, jangan sampai terseret ke dalam pertempuran yang berkepanjangan, bebaskan diri dan maju," kata Xiang Shaoyun. Si putih kecil mengangguk dan melesat melewati sisi monster air itu sebelum melanjutkan perjalanan ke depan. Xiang Shaoyun menarik pedang awal primalnya dan menghujani area tersebut dengan serangkaian petir kekacauan primal, membuat pengejaran menjadi sulit bagi monster air saat ia melarikan diri bersama si putih kecil. Namun,
Itu bukanlah akhir dari makhluk-makhluk buas yang tak ada habisnya. Xiang Shaoyun dan Little White terus bertemu dengan makhluk-makhluk buas air saat mereka maju, dan tidak ada satupun makhluk buas air baru yang lebih lemah daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Bahkan, beberapa makhluk buas tersebut lebih kuat daripada yang sebelumnya. Mereka membentuk pertahanan alami Pulau Ilusi, mencegah siapapun mencapai pulau legendaris tersebut. Baik Xiang Shaoyun maupun Little White tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka berkelana di tengah-tengah binatang buas air, meninggalkan jejak darah di belakang mereka. Mereka tidak sepenuhnya tanpa luka, karena Xiang Shaoyun terkena serangan duri es di punggungnya untuk melindungi Wei Liana. Bahkan tubuh dewanya pun terbelah, dan banyak darah mengalir keluar. Wei Liana menangis terseduh-seduh ketika melihat Xiang Shaoyun menerima serangan itu untuknya. Dia belum pernah mengalami pertempuran separah ini seumur hidupnya. Orang lain dalam posisi serupa pasti akan pingsan, tetapi dia mengertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia merasa mungkin dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyaksikan pertempuran separah ini. Ketika darah Xiang Shaoyun tumpah ke tubuhnya, dia merasakan hatinya sesak karena kesedihan yang mendalam. Dalam hati ia menyalahkan dirinya sendiri, jika aku cukup kuat, aku tidak akan membutuhkan penguasa untuk melindungiku seperti ini. Little White terpaksa berubah kembali ke wujud utamanya saat terlibat dalam pertempuran sengit melawan Dewa Iblis tingkat 4. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tampak sangat menyedihkan. Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus bertindak cepat, kata Xiang Shaoyun ketika melihat banyaknya makhluk air dan gelombang yang menerjang dari belakang mereka. Menghadapi tekanan yang sangat besar, dia tidak punya pilihan selain melepaskan klon jiwanya. Dengan pedang yin yang ilahi di tangannya, klon jiwa itu memulai pembantaian. Wush! Layak disebut pedang suci, pedang yin yang ilahi meninggalkan jejak daging dan darah di belakangnya. Tidak ada binatang air yang mampu menahan kekuatannya. Adapun tubuh utama Xiang Shaoyun, dia melepaskan domain neter kekaisaran dan membunuh sekelompok binatang air dengannya. Setelah beberapa waktu yang tidak pasti, Xiang Shaoyun dan Little White akhirnya melihat garis samar Pulau Ilusi di depan mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan berlari menuju pulau itu. Entah mengapa, Pulau Ilusi itu tampak menjauh dari mereka. Bab 1660. Kekuatan Gigi Harimau. Pulau Ilusi itu bergerak. Baik Xiang Shaoyun maupun si putih kecil bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Bahkan para dewa setempat yang berhasil mendekati mereka pun bertanya-tanya hal yang sama. Namun, tak satu pun dari para dewa setempat berhenti, mereka terus berlari menuju Pulau Ilusi. Xiang Shaoyun dan Little White pun tak membuang waktu. Mereka meningkatkan kecepatan saat mengejar pulau yang bergerak itu. Pada saat yang sama, mata Xiang Shaoyun berbinar dengan cahaya unik saat ia mencoba melihat menembus semua kepalsuan itu. Ia merasa bahwa mungkin ia sedang melihat semacam ilusi. Namun ketika pandangannya tertuju pada Pulau Ilusi, ia dapat melihat bahwa pulau itu tampak sangat nyata, dengan pegunungan, air, dan tumbuhan seperti biasanya. Pulau itu sama sekali tidak tampak seperti ilusi. Ini benar-benar pulau yang sulit ditemukan, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Dia mendorong alat pengukur langit hingga batasnya sementara si kecil putih merentangkan sayap harimau putihnya lebih lebar lagi. Keduanya melesat menembus langit seperti sepasang meteor. Mereka menembus lapisan demi lapisan ruang angkasa saat menuju Pulau Ilusi. Para bandit, enyah. Sue Xiong meraung ketika melihat Xiang Shaoyun dan si putih kecil. Sebuah serangan telapak es yang dahsyat dilancarkan ke arah keduanya. Itu adalah serangan dewa tingkat kelima, serangan yang mampu menghancurkan langit itu sendiri. Tidak ada orang biasa yang mampu menahan serangan seperti itu. Klon jiwa Xiang Shaoyun dengan tergesa-gesa menyeret tubuh utamanya dan si kecil putih ke samping sebelum mengayunkan pedang yin yang ilahi di tangannya. Waktu seakan berhenti saat yin dan yang menyapu, menerobos serangan Sue Xiong sebelum menebas ke arah dada Sue Xiong. Sue Xiong hanya merasakan dunia berkedut di depannya sebelum seberkas cahaya pedang tiba tepat di hadapannya. Tanpa ragu-ragu, ia membangun penghalang pertahanan terkuat yang bisa ia buat dan memblokir berkas cahaya pedang tersebut. Ledakan. Tubuhnya yang tegap terlempar, dan luka berdarah muncul di dadanya. Sialan, ada yang aneh dengan anak ini. Sue Xiong meraung, menghentakkan kakinya, dan melesat ke arah Xiang Shaoyun dan si putih kecil. Namun sebelum ia sampai di dekat mereka, keduanya lenyap begitu saja. Di mana mereka? Mengapa mereka pergi? Sue Xiong bingung. Ia segera menyadari bahwa bahkan Pulau Ilusi pun tak terlihat dimanapun. Ia mulai panik. Sebenarnya, Xiang Shaoyun dan Little White belum menghilang. Keduanya masih mengejar Pulau Ilusi. Setiap kali mereka merasa hampir sampai di pulau itu, mereka gagal mencapai pulau tersebut. Tiba-tiba, penjara air yang mengerikan muncul di sekitar mereka. Dengan sedikit kekuatan yang kau miliki,
kau patut bangga telah mencapai sejauh ini, sekarang saatnya kau mati, suara Lan Suirou menggema. Ia membentuk segel demi segel dengan tangannya, menggabungkan gumpalan demi gumpalan energi air untuk membentuk pusaran air mengerikan yang mengancam akan menghancurkan Xiang Shaoyun dan si kecil putih menjadi daging cincang. Raungan, bos, izinkan aku membunuhnya. Little White meraung sambil memuntahkan gigi harimau dari mulutnya. Gigi itu langsung membesar, membanjiri sekitarnya dengan sejumlah besar energi harimau yang ganas. Seketika, pusaran air itu hancur menjadi ketiadaan. Gigi harimau itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Seperti tanduk yang mengamuk, ia melesat ke arah Lan Suirou dengan ketajaman yang tak tertandingi. Lan Suirou sangat terkejut, tetapi sebagai kultivator alam kelahiran kembali tingkat 5, ia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ia membentuk lebih banyak gerakan tangan, mengumpulkan banyak gelombang sebelum mengirimkan satu gelombang besar ke arah gigi tersebut. Lautan yang mengamuk dan berbalik. Lan Suirou mungkin tampak seperti wanita cantik yang lembut, tetapi dia mampu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Bahkan, kekuatannya sudah mencapai tingkat dewa tingkat 6. Gelombang besar itu menyapu ke arah gigi, mengancam tidak hanya untuk menghancurkan gigi itu tetapi juga untuk membunuh Xiang Shaoyun dan si kecil putih. Mengaum. Energi harimau ganas yang pekat terpancar dari mata si putih kecil saat ia mengumpulkan lebih banyak kekuatan di tubuhnya. Bulunya berdiri tegak saat geramannya menggema di udara. Sebuah koneksi terbentuk antara dirinya dan taring harimau, mendorong kekuatan taring itu hingga batasnya. Xiang Shaoyun juga ingin bergerak, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pertarungan si putih kecil. Ia seharusnya tidak ikut campur. Gemuruh. Gemuruh. Gigi dan ombak bertabrakan, menyebabkan air berhamburan kemana-mana. Gelombang kejut dari tabrakan itu cukup untuk menghancurkan tubuh bahkan para orang suci. Tepat pada saat gigi menembus ombak, si kecil putih memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Bersamaan dengan itu, lengan Lan Suirou meledak, dan wajahnya memucat. Dengan ekspresi marah, dia berbalik dan melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa harimau putih yang bahkan belum menjadi dewa ini dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Dia tidak berani melanjutkan pertarungan karena takut dia tidak akan lagi bisa mencoba meraih Pulau Ilusi. Si kecil putih, apa kau baik-baik saja? Tanya Xiang Shaoyun saat ia tiba di samping si kecil putih dengan cepat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit kelelahan, jawab Little White. Karena dia sudah mundur, biar aku yang menggendongmu sekarang, kata Xiang Shaoyun sambil menggunakan klon jiwanya untuk menyeret tubuh utamanya dan si putih kecil ke depan. Tak lama kemudian, mereka menghadapi tsunami mengerikan yang disertai badai. Angin kencang menderu di udara sementara laut bergejolak hebat. Bahkan binatang buas air Dewa Iblis itu langsung tercabik-cabik begitu mendekati tsunami. Bahkan binatang buas yang mencoba melarikan diri dari tsunami pun tewas dihantam hujan petir yang jatuh dari langit. Baik Xiang Shaoyun maupun Little White pucat pasi. Bahkan mereka pun akan kesulitan menghadapi kekuatan sekuat ini. Sayangnya, mereka harus melewati badai jika ingin mencapai Pulau Ilusi. Tugas yang sangat menantang menanti mereka. Xiang Shaoyun membangunkan Wei Li Yana, yang pingsan sebelumnya, dan bertanya, Yana, apakah kita menuju ke arah yang benar? Wei Li Yana meraba-raba sebelum mengangguk. Ya, tepat di balik badai ini, aku bisa merasakan musim semi fantastis 7 warna itu. Mata air fantastis 7 warna itu memang ada, tetapi sangat sedikit orang yang benar-benar menemukannya. Bahkan beredar rumor bahwa hanya manusia purba yang berhasil menemukan mata air tersebut. Tidak ada orang lain yang menemukannya sejak saat itu. Dengan hatinya yang tajam, Wei Li Yana mampu menjalin hubungan aneh dengan mata air fantastis 7 warna itu, yang memungkinkannya untuk memperkirakan lokasi mata air tersebut. Little White berkata, aku juga bisa merasakan aura rasku, mungkin lemah, tapi pasti ada. Yah, sepertinya kita harus melewati badai ini, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Tiba-tiba, mereka melihat seseorang di tengah badai. Orang itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan alam, dan dia tak lain adalah Bing Ruogang. Lengannya memancarkan kekuatan mengerikan yang mengubah semua air di sekitarnya menjadi es, lapisan demi lapisan es terbentuk saat ia berusaha mengubah seluruh tsunami menjadi es, tubuhnya melepaskan kekuatan yang sangat besar. Haha, hanya ancaman kematian yang bisa mendorongku ke tahap ke-6 alam kelahiran kembali, hancurkan. Bing Ruogang tertawa terbahak-bahak sambil merobek lautan beku itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.